Kemudian kalau vaksin itu lebih kepada pencegahan. Jadi vaksin itu diberikan kepada orang-orang yang sehat justru. Jadi kalau misalnya hari ini sudah ada vaksin COVID-19, Anda, saya, dan orang-orang lain yang sehat itu harus segera meminta divaksin, ya. Supaya apa? Supaya kita istilahnya kebal atau imun terhadap kemungkinan serangan COVID-19. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Nah, kalau yang mengenai terapi, ya, yang memang sekarang cukup maju, artinya proses research-nya dan juga eksperimennya sudah berjalan cukup baik, ya, dan juga cukup lancar adalah di plasma convalescence, di mana plasma convalescence ini berasal dari plasma yang diambil dari darah pasien yang sembuh, ya, pasien yang sembuh COVID, darahnya diambil, kemudian plasmanya itu kemudian yang dipakai untuk pasien yang sedang sakit, ya. Paling tidak dari percobaan awal, implementasi awal, tampaknya ada perbaikan kondisi dari pasien yang menerima plasma tersebut. Ya, tapi tentunya kita harus melihatnya dalam jumlah yang lebih besar lagi. Karena itu kalau sekarang mungkin baru ada di RSPAD dan ada 1-2 rumah sakit lain, kita akan perbanyak di rumah sakit baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Sedangkan serum yang tadi Anda sampaikan, 3 bulan itu bisa dilakukan kalau dasar serumnya itu bisa didapat. Nah, dasar serumnya itu memang akan mengandalkan kultur dari virus COVID-19 ini. Nah, untuk membuat kultur dari virus COVID-19 ini juga butuh waktu. Ya, jadi saat ini prosesnya masih dalam tahap awal, yaitu untuk mendapatkan kultur dari virus COVID-19 yang mudah-mudahan nanti serumnya itu nanti akan dikembangkan melalui telur ayam, ya, karena ini kategorinya IgY, Y itu yolk, ya, yolk itu kuning telur, ya. Nah, sehingga kalau ada serum itu nanti paling tidak supply untuk serumnya sendiri menjadi banyak, karena kan yang menjadi medianya adalah telur tadi. Ya. Kalau melihat yang perkembangan hari ini, kelihatannya yang sudah mulai kelihatan hasilnya itu adalah yang plasma convalescence tadi, ya, dan sedang dalam tahap untuk diperbanyak ke tempat lain. Nah, obat sebenarnya kita tidak, meskipun kita mencoba mencari obat apa yang kira-kira cocok untuk COVID-19, khususnya kasus Indonesia, contohnya kita sedang menguji Pilkina, ya, tapi pada saat yang sama mungkin Anda juga sudah mengikuti makin banyak obat yang dipakai di berbagai negara. Ya, ada Avigan, ada Tamiflu, ada klorokin, misalkan ada hidroksiklorokin, terakhir ada Remdesivir dan yang lainnya. Ya, tentunya kita juga melakukan namanya clinical trial, ya, terutama di Litbangkes untuk mengecek apakah obat itu juga cocok untuk pasien di Indonesia. Nah, disitulah tadi yang saya sampaikan, pentingnya kita melakukan karakterisasi atau whole genome sequencing. Ya, salah satu nanti bisa membantu apakah obat misalkan yang cocok untuk kategori G misalkan itu juga cocok untuk kategori yang di luar G, termasuk yang others seperti yang didapatkan dari 3 sequencing pertama dari Indonesia. Bisa mungkin cepat sekali, tapi bisa juga panjang sekali, bisa sampai tahunan, ya. Jadi sebenarnya masalah besarnya bukan sampai ke prototipenya atau kandidatnya lah, paling tidak, tapi kepada pengujiannya. Pengujian binatang dulu, kemudian baru di manusia. Jadi belum tahu ya Pak, masih bisa tahun ini hopefully atau tahun depan. Kalau yang benar-benar ingin dikembangkan di Indonesia, seperti saya sampaikan tadi, waktu kita diskusi sama Eijkman, ya Prof. Amin, ya artinya optimisnya paling cepat 1 tahun. 1 tahun mungkin dari bulan Maret kemarin, ya, mungkin Maret tahun depan. Ya. Tapi mudah-mudahan sebelum vaksin, paling tidak ada obat, kalaupun dia belum official, tapi paling tidak obat yang kira-kira cocok untuk mengurangi beban dari penderita COVID di Indonesia. Itu mungkin yang paling penting kita temukan dalam waktu pendek, ya.
mungkin tidak harus dengan obat baru, tapi dengan obat-obat yang sudah diuji cobakan di berbagai negara tadi. Ya, jadi test kit itu ada dua macam. Ya, ada test kit yang PCR base, ya. PCR base ini yang swab test yang kita kenal. Satu lagi yang rapid test, ya. Nah, dua-duanya pasti diperlukan. Nah, rapid test itu mungkin lebih kepada screening, ya. Screening, misalkan berapa minggu, 2 minggu yang lalu saya diminta ketemu Pak Presiden di Istana Merdeka, kebetulan itu datang harus di rapid test dulu. Atau misalkan kemarin ada pelantikan beberapa pejabat di istana pun tamunya atau pesertanya juga harus rapid test. Jadi lebih kepada screening, ya. Apakah orang ini berpotensi positif atau boleh atau negatif, ya. Nah, tetapi kalau untuk pengujian, untuk nanti menentukan berapa sebenarnya yang terinfeksi, memang mau tidak mau harus PCR test. Jadi kami melihat dua-duanya ini penting. Yang satu untuk diagnosa, yang PCR, yang rapid test ini untuk screening. Nah, perkembangannya untuk rapid test ini, untuk test kit lah, baik rapid test maupun PCR, saat ini sedang uji validasi, ya, dengan Kementerian Kesehatan. Ya, memang sudah kita produksi 10.000 unit dulu untuk yang rapid test, ya, untuk mengetes validasinya, dan harapannya akhir bulan ini, akhir Mei ini sudah bisa 50.000 dengan catatan uji validasi sudah selesai dan rapid test sudah bisa diedarkan. Untuk PCR demikian juga, ya. PCR ini kita mulai dulu produksi 10 box untuk validasi, ya. 10 box itu isinya tentunya tidak satu, ya. Nah, setelah itu kita harapkan bulan Mei atau Juni itu kita sudah bisa memproduksi puluhan ribu untuk test kit PCR. Nah, memang untuk rapid test ini masih ada bahan yang impor, ya. Untuk rapid test itu karena bahannya adalah peptida sintesis. Nah, peptida sintesis itu yang masih harus kita impor. Tapi harapannya peptida sintesis itu sudah dirancang dengan menggunakan karakter virus Indonesia. Dan pengembangan test kit ke depan, baik yang rapid maupun PCR, akan kita perbaiki terus sehingga lebih sensitif terhadap virus yang local transmission atau virus yang beredar di Indonesia. Ini memang tidak ada exact formulanya, tidak ada formula yang pastinya. Nah, tapi misalkan kalau kita ambil contoh negara-negara yang penduduknya besar, ya, contohnya Amerika, Rusia, Turki, ya, ditambah Inggris dan Spanyol, itu rata-rata lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta tes. Tes di sini PCR, ya, bukan yang rapid, ya. Karena kita harus mencari tes yang hasilnya memang benar-benar bisa dipegang, ya. Nah, kalau menggunakan rasio di Jerman itu 15.000 tes per 1 juta penduduk. Itu Jerman. Jepang 509 orang per 1 juta, 509 tes per 1 juta penduduk, ya. Korea 8.000 tes per 1 juta penduduk. Jadi kalau mencoba, ya, membuat kita setara dengan negara-negara tersebut, mungkin idealnya 1 juta, ya, minimal 1 juta tes di Indonesia, atau kalaupun mau dikurangi ratusan ribu, ya. Tapi kalau bisa 1 juta akan lebih baik. Nah, saat ini target pemerintah masih diupayakan adalah 10.000 tes per hari, ya. Yang sampai saat ini sayangnya belum bisa terpenuhi karena masih ada isu keterbatasan SDM. Kalau dari kami mungkin tadi mendukung tes pertama, ya, karena untuk bisa mulai memutus penyebaran COVID-19 ini, mau tidak mau tes masif itu menjadi persyaratan. Nah, tes masif itu tentunya kita bisa dukung lewat 2 hal. Tadi melalui tes kitnya, terutama yang PCR, ya, supaya tidak ada hambatan dalam melakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah kapasitas lab yang terlibat dari Ristek. Memang kami hanya ada 2 yang ikut, Eijkman dan LIPI. Tapi kebetulan dua-duanya ini punya kapasitas harian yang cukup besar, yang barangkali bisa mempercepat upaya mencapai yang 10.000 per hari tadi. Ya, kita mengejar target yang 10.000 per hari dulu deh, ya, sambil kita mencari
dibandingkan jumlah penduduk kita mau menargetkan berapa. Ya, tadi kan usulan kami katakan minimal 1 juta atau kalau mau diturunkan ratusan ribu lah. Tapi intinya ya kita butuh yang lebih banyak dari itu.